Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iin Mutmainah dari TK Sandi Putra Telkom Magelang. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu peserta Sinau Bareng membuat video pembelajaran tentang bagaimana cara untuk menambahkan logo yang tidak tersedia di browsernya atau mungkin belum tersedia di laptopnya teman-teman. Maka untuk yang pertama saya contohkan adalah melalui layar laptop terlebih dahulu. Okay? Yang pertama tentu karena kita tidak memiliki logo yang kita kehendaki di laptop kita atau mungkin tidak tersimpan di aplikasi Canva kita, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah kita browsing dulu ke peramban kita. Boleh menggunakan Chrome, boleh juga teman-teman menggunakan Mozilla. Karena pertanyaannya dari TK Bayangkari, maka saya akan menggunakan pencarian menggunakan kata logo Bayangkari. Nah, ini kita bisa langsung jujuk saja atau langsung menuju kepada gambar. Ya. Ini adalah logo-logo yang menggunakan kata kunci Bayangkari. Sepertinya teman-teman dari TK Bayangkari itu menggunakan logo dari Yayasan Kemala Bayangkari. Maka ini sudah ketemu seperti ini, kemudian kita klik kanan saja, kemudian save image. Simpan gambar. Gambar ini akan kita simpan di perangkat kita. Yang ini hari ini munculnya adalah di download. Gampangnya seperti ini. Jadi logo Bayangkari, begitu langsung kita simpan. Nah, sesudah diperoleh simpan seperti ini, maka browser kita bisa kita tutup dulu. Kita masuk ke canva.com ya. Kemudian kita klik buat desain. Seperti kemarin kita mau manfaatkan logo. Maka kita bisa menggunakan salah satu file ataupun template yang kosong, begitu nggih. Tempat yang kosong yang bisa kita gunakan untuk mengambil atau membuat sebuah desain. Nah, ini kosong ya teman-teman. Karena rekomendasi bagian kiri tidak kita gunakan, maka akan saya tutup saja supaya tidak mengganggu setting kita bersama. Ini karena agak kecil kita besarkan seperti ini supaya jauh lebih kelihatan. Nah, teman-teman nanti bisa mengambil logo yang tadi sudah kita download menggunakan fasilitas unggahan atau upload. Nah, di sini ini adalah file-file yang pernah saya manfaatkan atau pernah yang saya unggah di media Canva saya yang ada di laptop. Maka ketika kita mau ngambil filenya dari penyimpanan di laptop kita, maka yang kita klik adalah unggah media. Lalu di pojok kiri atasnya ada perangkatnya atau from desktop gitu nggih. Tinggal kita klik, kemudian kita cari. Tadi filenya saya letakkan di file download. Nah, ini ketemu logo Bayangkari. Nah, ini ketemunya di sini teman-teman. Masuk ke unggahan yang ini, yang masih ada di template sebelah kiri. Maka bisa kita klik langsung saja supaya dia tertransfer ke dalam desain yang akan kita buat. Ya. Kemudian kita mau menambahkan tulisan, kita ambil dari sebelah kiri untuk ambil teksnya. Karena tulisan ini misalnya akan saya buat melengkung di bagian atas misalnya, maka saya ambil kalau menambahkan judul itu biasanya kan bentuk tulisannya akan bold atau gede-gede gitu ya. Saya biasa akan mengambil langsung dari tambahkan subjudul. Maka di sini muncul subjudulnya. Boleh kita geser dulu supaya tidak mengganggu setting desain yang kita buat. Saya del, kemudian saya tulis TK Kemala Bayangkari 82 misalnya.
Terus tadi misalnya mau kita lengkungkan, kemarin kita bisa menggunakan efek. Kemudian kita ambil yang bawah, pengambilannya. Maaf, ini belum mau, kita ulang lagi. Efek. Nah, ini kita lengkungkan. Nah, ini sudah ketemu. Karena dia terlalu melengkung sekali, mungkin saya kurangi lengkungannya. Nah, ternyata gandul ya, atau masih menggantung di atas. Maka kita juga bisa menggunakan fasilitas untuk mengatur jarak hurufnya supaya jauh lebih tertata begitu. Terus kita mau menambahkan misalnya Kota Magelang gitu nggih. Saya tutup lagi, kemudian tambahkan teks menggunakan paling atas. Tadi subjudul juga. Kemudian kita turunkan. Kita hilangkan. Kota Magelang misalnya. Dan biasanya kalau tulisan G menggunakan tulisan seperti ini agak nggak terbaca oleh anak-anak, tapi teman-teman monggo nanti untuk fontnya bisa memilih sendiri. Karena tadi yang atas sudah kita buat melengkung ke bawah, maka Kota Magelang ini akan kita buat untuk efeknya melengkung ke atas. Ya. Jadi seperti ini, kemudian yang ini kita tarik. Ulang. Jadi minus ya, dia kalau mau lengkung ke atas itu berarti sampai ke batas minus. Nah, ini sama lengkungan yang tadi itu supaya seimbang. Nah, di sini kan yang bermain adalah rasa ya, jadi feeling kita begitu. Nah, ini juga terlalu dekat juga jaraknya, jadi kita bisa memanfaatkan menggunakan pengaturan jarak antar hurufnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini karena tulisan TK Bayangkari 82-nya sama Kota Magelangnya ini merupakan kesatuan yang terpisah, kita juga bisa menambahkan icon bintang misalnya, pakai elemen saja, kemudian kita cari bintang misalnya. Nah, di sini muncul elemen-elemen yang bisa kita gunakan. Saya misalnya akan menggunakan, karena di sini juga ada warna kuning yang digunakan, saya akan pakai warna bintang berwarna kuning. Jadi seperti ini, kemudian kita miringkan sebelah sana, terus kita tarik. Maaf, bentar. Jadi boleh juga seperti ini, kita tarik dulu. Sini kita kembalikan lagi ke tempat yang tadi, bintangnya yang agak dikecilkan. Nah, tuh. Untuk membuat dua, kita juga bisa menggunakan icon duplikasi atau ini nih teman-teman, duplikat. Nah, jadi tidak perlu menginput satu lagi kemudian mengecilkan ukuran, agar ukurannya sisi sebelah kirinya dengan sisi sebelah kanannya itu nanti juga sama, maka kita gunakan fasilitas untuk duplikasi saja. Mohon maaf sebentar, saya paste dulu. Kita ambil duplikasi, maka dia sudah tercopy otomatis. Oke. Jadi seperti ini. Ini adalah membuat logo lembaga di mana tadi gambarnya belum tersedia di template atau kita belum punya di perangkat. Jadi caranya adalah tadi harus menambahkan terlebih dahulu, mendownload terlebih dahulu gambarnya di perangkat kita, kemudian baru bisa ditambahkan. Begitu. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana kalau dibuatnya di Canva yang ada di HP. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, karena di HP saya juga saya belum punya logo Bayangkari atau Yayasan Kemala Bayangkari, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan download logo Bayangkari misalnya. Ini ada rekomendasinya, banyak ya. Seperti tadi, berarti saya pilih satu, kemudian saya klik lama, diklik untuk download gambarnya.
Berarti ketika di pojok atasnya, ini sudah tidak muncul ya di layar saya, biasanya sudah ada icon anak panah ke bawah itu, jadi gambar itu sudah terdownload di perangkat saya, atau bisa kita cek seperti ini. Nah, sudah terdownload, cuman dia memang backgroundnya menjadi background warna hitam. Akan kita coba nanti kalau kita aplikasikan di Canva kita. Kita tutup. Kemudian kita buka aplikasi Canva. Ya, agak lama. Kemudian saya coba menambahkan sebuah desain baru. Kita ambil di beranda, kemudian kita tambahkan, kita cari untuk kiriman Instagram. Ini saya suka dengan ini karena ukurannya cukup presisi begitu. Muncul seperti ini, maka ketika kita tidak mau memanfaatkan template yang ada, kita tidak perlu buka ini. Cukup ke layar yang kosong saja. Kemudian di bagian bawah ini teman-teman ada tanda plus nih, jadi kita tambahkan saja. Kemudian langsung kita ambil dari galeri. Nah, kalau kemudahannya di HP, kenapa saya juga lebih senang melakukan desain di HP itu? Bisa dibawa kemana-mana, kemudian aksesibel ya, jadi bisa dilakukan dimanapun, tidak harus ngadep laptop. Kemudian saya klik galeri, ya. Ini sudah muncul, ada yayasan ini. Jadi walaupun tadi backgroundnya hitam, ternyata ketika diterapkan di layar yang putih, dia sudah akan seperti ini. Nah, tinggal tadi untuk menambahkan tulisannya, maka klik tambah atau tanda plus, kemudian kita cari tanda teks. Saya biasa menggunakan tambah subjudul supaya tulisannya tidak terlalu ngebul banget gitu ya teman-teman. Nah, kalau di HP itu ada tanda sunting atau edit ya, gitu. Jadi kita manfaatkan itu saja. Langsung kita edit TK, maaf, Kemala Bayangkari 82. Nah, ini kita tarik ke atas. Kemudian kita ambil efeknya dari bagian bawah, efek, kemudian lengkungkan. Sama nih tadi, diklik 2 kali teman-teman, jadi lengkungannya kita susun. Ini juga berbicara masalah rosong ya teman-teman, jadi tidak perlu buru-buru di dalam melakukan proses desainnya. Cukup, nanti tinggal kalau lengkungannya kurang rapi, kita rapikan kembali. Kemudian ada pengaturan jarak antar hurufnya tadi, supaya tidak terlalu ngumpul di tengah. Nah, ternyata begitu diatur jaraknya, dia munculnya tulisannya terlalu rapat dengan gambarnya. Nah, ini kan nanti bisa kita atur kembali untuk efek lengkungnya. Oke. Jadi, kita tambah lagi. Nah, jadi kemudian kita tambahkan lagi teks. Subjudul lagi, kemudian kita tarik ke bawah supaya tidak tertumpuk di gambarnya. Kemudian kita lakukan editing kota Magelang. Ini kayaknya masih kecil. Nah, kita lengkungkan ke atas. Efek, kemudian bentuk ke lengkungannya. Kita minuskan supaya dia lengkungannya ke atas. Sudah, klik silangnya, kemudian atur jarak antar hurufnya. Ini terlalu jauh sama gambarnya, jadi kita main filling untuk kita naikkan. Sepertinya sudah. Nanti kalau sekiranya dirasa kurang rapi, teman-teman juga bisa melakukan sendiri. Yang penting tahu bagaimana cara melakukannya, begitu, okay? Terus ini tadi sama seperti yang di laptop, saya akan membatasi tulisan itu dengan menambahkan icon
bintang. Jadi kita ambil dari elemen. Bintangnya sudah muncul karena tadi di laptop saya sudah mengambil ini apa namanya elemen bintang tadi. Jadi otomatis sudah muncul ke istilahnya rekomendasi untuk kita gunakan. Kalau yang di sini mungkin saya akan buat menghadap ke atas begitu nih bintangnya. Kemudian sekali lagi kita gunakan duplikat di sini nih, supaya gambarnya tidak perlu kita perkecil lagi, tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, baik. Kalau di HP maka proses downloadnya adalah kita menggunakan garis anak panah yang ke atas atau diupload, simpan sebagai. Nah, ini kita klik simpan sebagai. Ini sudah ada saran untuk di download dalam format PNG. Oke, tinggal kita klik unduhnya. Ya. Jadi ini yang di HP. Tadi untuk yang di laptop belum kita unduh ya teman-teman ya. Jadi saya kembali untuk yang format di laptop tadi. Tinggal kita kembalikan lagi ke tadi ini seperti ini, kemudian lakukan unduh. Jadi kalau di laptop memang langsung posisinya diminta untuk unduh. Gitu. Jadi tersimpan dua-duanya, baik di laptop maupun di HP. Kalau sudah melakukan desain di laptop ya tidak perlu dilakukan di HP, tinggal nanti hasil downloadannya ini dibuka aja di HP kemudian di download seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.